Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Astris Corner. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Olimpiade tingkat kabupaten tahun 2019. Jadi silakan adik-adik simak ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 8. Jadi masih lanjutan video yang sebelumnya. Nah, soal nomor 8 ini perhatikan struktur peptidoglikan penyusun dinding sel bakteri. Jadi ini mengenai peptidoglikan ya. Jadi wacananya ini mengenai peptidoglikan. Peptidoglikan ini adalah penyusun dinding sel pada bakteri. Jadi inilah yang membedakan antara bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dengan bagian A. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Bagian A, karena strukturnya berupa jaring-jaring yang rapat, peptidoglikan bersifat impermeable, bahkan terhadap molekul berukuran kecil. Jadi ada kata impermeable. Kita lihat ya, peptidoglikan itu apa? Peptidoglikan ini adalah komponen utama dari dinding sel bakteri. Dia ini sifatnya kaku dan dia bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan wujud dari sel tersebut. Nah, di sini peptidoglikan ini dia tidak memiliki zona hidrofobik ya, seperti halnya pada membran sel yang lain. Pada membran sel ya, contohnya misalnya membran sel bakteri yang lain ya, sel eukariotit yang lain, dia itu kan membrannya dia sifatnya lipid bilayer, tapi kalau dia peptidoglikan ini dia tidak mempunyai zona hidrofobik, sehingga dia akan bersifat permeable untuk sebagian besar jenis senyawa. Nah, impermeable itu adalah membran. Jadi di sini ada kata impermeable ya. Jadi dari kata impermeable ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan pernyataan ini benar atau salah. Jadi impermeable ini adalah membran yang tidak memungkinkan cairan atau gas apapun masuk melewatinya. Artinya apa? Kalau misalnya di sini dia katakan peptidoglikan itu bersifat impermeable, artinya tidak ada zat yang bisa melewati dinding sel tersebut. Otomatis apa? Bakteri tersebut akan mati kalau misalnya peptidoglikannya itu bersifat impermeable. Nah, makanya sebenarnya pernyataannya salah ya. Jadi pernyataannya salah. Salahnya kenapa? Karena dia mengatakan sifatnya impermeable ya. Impermeable itu artinya tidak ada zat ataupun gas atau apapun yang bisa melewati dinding sel tersebut. Otomatis ya bakterinya bakalan mati. Jadi pernyataannya salah. Nah, sekarang kita lihat pernyataan B. Antibiotik penisilin menghambat pembentukan backbone polisakarida pada struktur peptidoglikan. Jadi ini ya yang dimaksud yang ini ya, jadi polisakarida backbone. Nah, di sini penisilin dan antibiotik beta laktam yang lain itu ya, dia bisa menghambat proses pembentukan cross bridge atau interbridge ya. Jadi yang dihambat itu bukan polisakarida backbone ya, tapi yang dihambat itu adalah cross bridge. Jadi yang ini ya, di mana cross bridge ini dia itu penghubung antara satu rantai peptidoglikan dengan rantai yang lain. Jadi di sini pernyataannya salah. Jadi yang dihambat bukan backbone polisakarida ya, tapi interbridge. Oke, kita lihat pernyataan C. Rantai peptida yang menyusun struktur peptidoglikan disintesis oleh ribosom bakteri. Nah, di sini rantai peptida pada peptidoglikan itu dia tidak disusun oleh ribosom bakteri ya, tapi dia penyusunnya adalah enzim penyusun peptidoglikan. Jadi bukan sama sekali ribosom bakteri ya. Jadi dia tidak disusun oleh ribosom bakteri. Jadi pernyataannya salah. Oke, bagian D. Keberadaan peptidoglikan mutlak diperlukan oleh sel bakteri ya. Jadi katanya harus ya, mutlak. Mutlak itu artinya harus di habitat alaminya, karena membran plasma saja tidak akan mampu menahan tekanan osmotik yang tinggi. Nah, hampir semua bakteri, jadi kecuali jenis tertentu ya, misalnya Mycoplasma yang hidup sebagai parasit intraseluler, itu dia akan memiliki dinding sel peptidoglikan. Nah, fungsi dinding sel ini ya, jadi fungsi dinding sel
Yang mengandung peptidoglikan itu adalah untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, memberi perlindungan fisik, mencegah sel pecah dalam lingkungan hipotonik. Nah, di dalam lingkungan hipertonik, jadi hipertonik itu yang kental ya, yang tinggi larutannya, yang hipertonik artinya tinggi zat pelarutnya, itu kebanyakan prokariotik kehilangan air dan dia akan mengerut dari dinding selnya. Ini biasa kita sebut dengan plasmolisis. Jadi plasmolisis ini maksudnya lepasnya membran plasma dari dinding sel. Jadi kehilangan air yang terlalu banyak itu bisa mencegah terjadinya reproduksi sel. Jadi otomatis pernyataannya salah. Oke, semoga kalian mengerti ya. Semoga adik-adik paham dengan soal nomor 8 ini. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.